Sakit hati akut atas nasib Rizik, Novel Bamukmin sebut rezim dan Republik Gila. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Masih soal terguncangnya pendukung Rizik akibat jatuhnya vonis yang cukup lama, yaitu 4 tahun penjara dalam kasus tes swab. Ngamuk sih sudah pasti, kalau stres pasti banyak. Kalau gila, nah ini belum ada datanya. Hehehe. Mungkin ada lembaga survei yang mau bikin survei unik ini. Wasekjen PA 212 juga tak terima dengan vonis tersebut. Dia ngamuk saat mengetahui Rizik dipenjara selama 4 tahun. Dia bahkan melontarkan hujatan yang keras dengan sebutan Republik Gila dan rezim gila. Menurut dia, vonis yang dijatuhkan pada Rizik merupakan bukti adanya bentuk pembungkaman terhadap ulama di rezim berkuasa saat ini. Rezim gila, Republik Gila, apa salahnya dengan Habib Rizik ini? Beliau itu justru pejuang. Dia bahkan tidak memanfaatkan pandemi ini untuk cari untung demi kepentingan kelompok, golongan, tidak seperti Menteri Maling PDIP, katanya. Bagi Novel, Habib Rizik adalah pejuang, asal tahu, ulama yang berjuang sebelum ada TNI Polri untuk rumuskan Pancasila. Kau sekarang ulama malah sering jadi pesakitan, katanya lagi. Rizik pejuang apa dulu nih? Pejuang yang mengerikan menurut saya, yang mulutnya sangat kotor, hina presiden dengan kata-kata bau sampah, mendoakan orang lain dengan niat yang busuk, pakai nama Tuhan pula, menghasut pendukungnya untuk menjadi orang kasar dan tak berontak, siap mati, siap perang, siap jihad, siap usir, siap ganyang, siap pentung, ujung-ujungnya disemprot air langsung kocar-kacir sambil tiarap. Lucu banget lah. Begitu kena masalah, Rizik yang duluan lari ke luar negeri mirip pengecut paling hina. Ini bukan modal pejuang tapi tukang hasut yang tidak ada nyalinya. Hanya mengandalkan kebodohan pendukungnya yang disuruh apapun mau-mau aja. Pejuang itu berani lantang di barisan paling depan, bukan cuma berani hasut dari belakang. Dan dia sendiri santai melihat pendukungnya dibantai. Pejuang sebenarnya itu beri contoh, bukan menyuruh-nyuruh. Benar ulama berperan dalam perjuangan memerdekakan Indonesia, tapi ulama yang seperti apa? Rizik itu seperti apa? Sejak kapan Rizik ikut merumuskan Pancasila? Yang ada malah teriak NKRI bersyariah dan rahasia senak jidat. Coba tanya orang, apakah Rizik layak dan pantas menjadi ulama? Ulama itu mulutnya santun, ceramah menyejukkan bukan maki-maki dengan kata kasar. Justru pas banget kalau Rizik jadi pesakitan. Lihat saja masih banyak yang belum puas. Harusnya Rizik dipenjara selama 10 tahun. Kalau bisa selamanya, mengingat dampak buruk yang sudah dia buat untuk negara ini. Dengan menyebut rezim dan Republik Gila, kita sudah bisa menilai bagaimana kondisi emosional Novel Bamukmin ini. Maklumi saja, karena dia sedang terguncang dan tidak bisa menerima kenyataan. Tapi kalau memang tidak senang dengan rezim saat ini, opsi terbaik adalah minggat saja dari negara ini. Tidak ada yang melarang, bahkan banyak orang yang akan persilahkan dengan senang hati. Kalau tidak ada uang untuk beli tiket pesawat, rasanya banyak yang mau galang donasi untuk membelikan tiket, sekali pergi dan selamanya tak usah balik-balik lagi. Tak usah malu-malu, silahkan pergi dan tak usah kembali. Ini adalah situasi win-win. Mereka senang karena tidak perlu melihat pemerintah yang mereka anggap zalim dan gila. Kita juga senang karena tak perlu melihat tingkah mereka yang memuakan dengan gaya selangit seolah surga itu milik mereka sendiri. Sama-sama senang. Silakan pergi ke negara manapun yang mereka mau, yang sesuai dengan hasrat mereka. Timur Tengah misalnya, pilih aja negara mana yang mau ditinggali. Tak usah bikin semak di sini dengan tujuan terselubung ingin menyeragamkan perbedaan yang ada di negara ini. Tak usah caci pemerintah kalau masih secara malu-malu kucing ikut menikmati pembangunan dan fasilitas yang disediakan pemerintah. Jangan munafik kayak beberapa PNS yang terindikasi radikal, tak mau setia pada NKRI, tak mau terima gaji dari uang rakyat. Jijik. Dulu saat Ahok divonis, mereka senang kan? Mereka puas dengan vonisnya kan? Sekarang giliran kita yang tertawa, mereka mengamuk. Siapa yang sebenarnya gila? Bagaimana menurut Anda? Mendukung Rizik, lagak kayak mau ajak perang. Disiram air aja lari kocar-kacir. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Sebenarnya kalau bicara soal kekonyolan dan kebodohan para pendukung Rizik, cukup seru dan tidak akan bosan dibahas. Kekonyolan mereka rasanya tidak pernah habis. Setiap waktu, selalu ada kebodohan model terbaru yang membuat kita geleng-geleng kepala, saking kagumnya dengan mereka. Mari kita fokus saja ke kasus Rizik. Rizik sudah divonis 4 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan JPU yang selama 6 tahun. Kalau JPU masih naik banding, rasanya lebih seru lagi. Bisa-bisa Rizik bakal lebih lama menginap di penjara.
Jangan tanya gimana reaksi para pendukung Rizik. Pendukung Ahok saja bisa menangis terseduh-seduh saat mengetahui Ahok harus dipenjara selama 2 tahun. Bahkan, malamnya ada acara nyalakan lilin sebagai tanda dukungan. Apalagi pendukung Rizik yang sudah terkenal setia sampai kelihatan bodoh. Dan fanatiknya, tak ada obat yang bisa mengobati. Banyak yang pasti tidak rela dan ngamuk. Tapi, penderitaan mereka pasti menjadi sumber kebahagiaan kita semua yang muak dengan kelakuan Rizik. Cukup lama kita bersabar menunggu dari tahun 2017 sejak Ahok dipenjara, berharap karma akan menimpa Rizik. 4 tahun kemudian Rizik divonis 4 tahun, 2 kali lipatnya hukuman Ahok. Mungkin ini adalah keputusan yang sangat nikmat. Sabar menunggu sampai tiba saatnya Rizik kena giliran. Pendukungnya pasti makin sakit hati. Misalnya Wasekjen PA 212, Novel Bamukmin, yang marah-marah dan super kesal saat diminta tanggapan atas vonis yang diterima Rizik. Menurut dia, sudah jelas ada permainan dalam kasus pengadilan yang menjebak imam besarnya. Orang ini suka keluar-keluar yang tidak-tidak. Sekarang giliran nikmati junjungannya divonis lama. Silahkan marah-marah, tak ada yang peduli. Meski tembok rumah ditinju sampai hancur sekalipun. Pendukung lainnya juga sama ngajonya. Beberapa hari lalu, muncul 2 ajakan dan seruan di media sosial. Yang pertama adalah ajakan untuk putihkan dan kepung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Yang kedua adalah seruan kepada mereka untuk bunuh diri massal demi membuktikan Rizik dicintai umat Islam di Indonesia, meskipun mereka menyebut itu adalah hoax. Narasi dalam poster tersebut bertuliskan seruan mati Syahid. Keduanya memiliki kesamaan latar belakang, yaitu JPU yang pernah menyebut imam besar hanya isapan jempol. Jadi 2 ajakan tersebut adalah semacam provokasi agar ada pengerahan massa saat sidang, dimotori oleh pernyataan Rizik yang memiliki hasutan terselubung. 2 seruan di atas adalah bukti betapa ngawurnya nyali mereka dan kenyataan di lapangan terbalik 180 derajat. Mereka hanya mengandalkan banyak massa agar terlihat punya power, agar yang melihat merasa terintimidasi. Seruan-seruan yang beredar di media sosial tidak lain adalah bahan bakar agar mereka bersemangat untuk memberikan dukungan kepada imam besarnya. Nyatanya, aksi di lapangan sangat memalukan. Garang hanya di mulut, sok teriak kayak orang stres, berani menantang aparat polisi dengan melempari mereka. Tapi, begitu ditembak water cannon dan gas air mata, langsung kocar-kacir seperti imigran gelap kena razia petugas imigrasi. Mana seruan siap jihad, mana seruan bela imam besar. Apalagi ada video Rizik yang sempat beredar, yang bertanya pada pendukungnya apakah siap lengserkan presiden, siap usir presiden dari istana negara. Lah, disiram air aja langsung lari dan tiarap mirip kambing disiram air. Nyali macam apa itu? Model begini mau diajak mati Syahid dan bunuh diri massal. Lucu sekali. Rasanya kita semua setuju. Mereka itu berani lakukan apapun, mati aja yang nggak berani mereka lakukan. Cuma pembual besar yang nyali dan tindakannya sangat beda jauh. Teriak bangkitkan semangat seolah mau pergi perang, begitu dikejar pakai pentungan polisi aja langsung lari terbirit-birit. Kapan mau masuk surganya kalau nyali cuma setipis pisau silet? Sebenarnya ini hanya membuktikan kalau kelakuan junjungan pasti akan diikuti anak buahnya. Rizik pengecut, pendukungnya juga sama kan? Sama-sama suka membual dan menyombongkan kekuatan yang sebenarnya palsu. Begitulah kelucuan mereka yang sebenarnya memalukan. Tapi bagi mereka itu adalah sebuah anugerah yang patut dibanggakan. Bahkan bila perlu dipamerkan ke seluruh